Makasih, Bu. Oke, gitu ya. Jadi tadi kita sekarang masuknya ke pendekatan diskritnya, gitu ya. Nah, terus ini kemarin untuk ada domain ya, kita punya 2 domain. Yang pertama ada domain ruang gitu ya, dalam indeks X, dan juga domain waktu gitu ya. Kalau domain ruang itu kita tulisnya di arah horizontalnya gitu ya, tapi kalau untuk domain waktu kita tulisnya di arah vertikalnya. Ya, jadi kalau kita ngomongin berapa jaraknya gitu ya antar satu grid dan grid lain, itu adalah kita ngomongin tentang domain ruang atau space domain. Tapi kalau kita ngomongin, kita mau ngelihat perubahannya sekarang, besok, dan seterusnya, itu kita ngomongin tentang perubahan waktunya gitu ya, domain waktunya. Nah, kemarin kalau kita ngomongin X dan T gitu ya, ada yang untuk yang pendekatan X itu adalah forward difference, backward difference, dan sebagainya gitu ya. Ini kita lanjut aja. Nah, tadi. Oke. Ini. Oke. Nah, ada forward difference, backward difference gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah waktu, ada implicit dan explicit gitu ya. Ya, ini kalau kita ngomongin tentang perubahannya terhadap waktu ya, turunannya dia terhadap waktu. Ya, fx terhadap x-nya. Jadi kalau kita mau nurunin ya sama aja kayak kita nyari gradiennya, iya nggak? Sama aja kita kayak nyari gradiennya. Berapa sih dia turunannya atau kemiringannya gitu ya terhadap x gitu ya. Jadi misalkan dari titik x awal ke titik x i plus 1 gitu ya. Nah, terus sebelumnya kalau kita pakai finite difference gitu ya, kita bisa nyari atau kita bisa menggantikan gitu ya untuk turunan parsial dari persamaan ya atau dari partial difference equation gitu ya, atau partial difference equation PDE dengan finite difference gitu ya. Jadi kita ngelihatnya tadi potongan-potongan dari gradiennya gitu ya. Jadi kita ambil dulu nih, misalnya kita lihat mau nyari gradien dari xi ke xi plus 1 ya. Karena kalau kita nyari langsung dari titik awal ke akhir itu ya, itu akan lebih banyak simpangannya atau errornya gitu ya. Karena semakin kecil gitu ya, semakin kecil bagian yang kita cari gradiennya, maka nanti bisa diasumsikan sebagai gradien linear ya nggak, gradien yang lurus gitu. Kalau misalkan kita lihat dari sini ke sini, kalau kita tarik garis lurus, sebenarnya dia nggak benar-benar lurus. Tapi misalnya kita tarik dari sini sampai sini gitu ya, kita bisa menganggap dia sebagai gradien yang linear gitu ya. Makanya di persamaan finite difference jadinya adalah persamaan untuk nyari gradien garis lurus gitu ya. Nah, terus ini untuk dari Taylor series ya, kemarin udah dijelasin. Terus di sini kita kemarin harusnya ada yang namanya error term-nya gitu ya, atau suku yang menjelaskan error dari pencarian gradien kita tadi gitu ya, atau penurunan parsial kita tadi gitu ya. Tapi ya untuk error term-nya itu agak susah untuk ditentuin gitu ya, sehingga kita nggak memperhitungkan
si fungsi errornya tadi. Jadi langsung aja untuk yang fungsi turunannya atau fungsi pencarian gradiennya atau fungsi penurunan fungsi dari turunan fungsi x-nya. Ya di sini kita tulisnya f aksen i. Di mana f aksen i itu kita cari dengan berapa sih gitu ya tadi. Misalnya kita ambil yang satu parsial ini aja gitu ya. Terus tadi ini misalkan fi gitu ya. Terus di sini dia fi plus 1. Terus dia di sini adalah xi plus 1 sama yang ini xi. Gitu ya. Sehingga untuk nyari turunannya atau gradiennya adalah fi plus 1 dikurang fi dibagi delta x atau xi plus 1 dikurang x. Gitu ya. Jadi kita bisa nyari ini. Ya. Terus si errornya tadi gitu ya. Maka nanti kita sebut dengan truncation error. Nah, truncation errornya itu nanti kita abaikan aja karena agak susah untuk mengevaluasi berapanya. Tapi yang pasti di sini berarti kita punya pendekatan gitu ya, asumsi bahwa yang kita dekati itu adalah persamaan yang linear. Meskipun dia bentuknya mungkin tidak sepenuhnya linear. Gitu ya. Ini untuk yang forward, backward, sama central difference. Ya, ini kita sedikit ulang. Nah, ini untuk yang sama ya. Kalau kita mau lihat dari forward difference-nya, berarti kita lihat dari depannya, di masa depan, bukan masa depan, di grade setelahnya. Tapi kalau kita mau lihat backward difference, berarti di grade sebelumnya. Gitu ya. Ini pengumpamaan kalau kita pakai grafik dari suatu fungsi x gitu ya, dan turunannya atau gradiennya. Oke. Ini juga sama untuk partial derivatifnya atau penurunan parsialnya gitu ya. Nah, kemarin kalau kita ngomongin dp per dx gitu ya, atau turunan p terhadap x, maka kita lihatnya dari tadi domain ruang gitu ya, atau domain posisi, yaitu i plus 1 dikurang i. Tapi kalau kita ngomongin tentang domain waktu, maka kita ngelihatnya dari kalau kita mau nurunin terhadap waktu, maka kita ngelihatnya dari domain waktunya, ya, di mana dilihatnya indeksnya adalah n, gitu ya. Kalau indeks jarak atau posisi dia indeksnya i. Ya, ini untuk sumbu x itu i, sumbu y itu j, sumbu z itu k, gitu ya. Sedangkan kalau untuk domain waktu dia cuma punya satu indeks, yaitu n plus 1 dan n. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa mengevaluasinya pada x dan t yang spesifik atau tertentu. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari dua atau dalam satu kesatuan dimensi gitu ya, maka kita bisa lihat nih, ya, ada beberapa titik atau grid ya di sini, atau nodes atau nodal di sini. Nah, ini tapi bedain ya sama nodal buat nyari dari IPR gitu ya. Ini beda lagi. Nodal di sini maksudnya adalah nodes. Oke. Nah, dari titik-titik ini ya, dia itu punya dua kondisi. Yang pertama kondisi X sama kondisi T. Gitu ya. Nah, jadi kondisi X-nya ya misalnya kalau kita punya titik acuan di sini nih, ya enggak? Titik acuan di sini berarti kan ini adalah X, atau berarti acuannya di sini dan dia bilang ya. Acuannya dia di situ. Bentar. Bukan di situ, di atas ya berarti. Acuannya di sini. Ya. Berarti di sini dia adalah di domain atau posisi xi gitu ya, sama posisi t pangkat n. Misalnya gitu. Nah, misalnya saya mau nyari xi plus 1-nya di mana sih? Ya berarti di kanannya gitu ya.
kalau misalnya mau nyari TN plus satunya di mana sih? Berarti saya buat lagi satu di atas. Gitu ya. XI plus 1. XI plus 1 sama TN plus 1. Berarti di kanannya, tapi di atasnya. Ya. Kalau saya mau cari XI min 1 sama TN min 1, berarti di sini. Ya, karena kita lihat kalau yang ke kiri itu dia arah XI min 1-nya, kalau ke bawah itu dia TN min 1. Gitu ya. Jadi kalau kita buat lagi di sini, ya, ini adalah TN plus 1, kalau ini TN min 1. Yang ini. Ya. Oke. Jadi ke bawah ini bisa jadi TN min 2, TN min 3, TN min 4, dan seterusnya. Nah, hubungannya nanti sama penyelesaian eksplisit dan implisit. Gitu ya. Jadi ini apa namanya secara 3 dimensinya gitu ya. Kalau kita punya kalau kita punya grid ya, dia itu punya dua kondisi posisi, dua domain posisi sama domain waktu. Gitu ya. Nah, sekarang kalau eksplisit ya, kemarin kayaknya udah pernah jelasin ya. Yang pertama metode eksplisit gitu ya. Kita itu punya datanya ya di timeline saat ini. Ya, di T pangkat N atau timeline saat ini. Kita punya diketahuinya adalah data di saat ini di grid I plus 1 sama I min 1. Gitu ya. Dan kita cuma tahu di grid I-nya saat N plus 1. Ya, cuma tahu N plus 1 cuma di I-nya. Di kanan kirinya kita nggak tahu. Gitu ya. Sehingga solusinya yang diketahui adalah di saat T pangkat N-nya. Gitu ya. Jadi intinya untuk yang eksplisit ya, kita tahu variabel-variabelnya di saat ini. Ya, namanya juga eksplisit. Kita nggak memprediksikan di variabel N plus 1. Ya, di N plus 1 kita nggak tahu. Gitu. Nah, terus apa sih berarti kelebihannya kalau eksplisit? Gitu. Karena kita ngomongin saat ini, gitu ya, maka ya kita nggak usah repot-repot untuk memprediksi, ya, membuat tebakan atau membuat apa namanya dugaan gitu ya di masa yang akan datang atau di N plus 1. Jadi solusinya akan didapatkan secara gampang. Gitu ya. Terus apalagi advantage-nya? Setiap persamaan gitu ya, dia cuman punya satu variabel yang tidak diketahui pada domain N plus 1. Ya. Dia cuma punya satu variabel yang domainnya N plus 1. Ya, variabel lainnya pasti domainnya adalah N, bukan N plus 1. Gitu ya. Nah, ini bisa diselesaikan secara eksplisit gitu ya, dalam istilahnya pressure yang diketahui gitu ya pada time levelnya N atau saat ini. Gitu ya. Jadi bisa diselesaikan secara lebih mudah sebenarnya. Ya. Nah, kemudian yang apa ya, bentar. Itu ya. Jadi ciri-cirinya ya intinya dia punya semua variabel atau banyak variabel di domain N atau saat ini, tapi dia cuma punya satu ya, cuma punya satu variabel yang di N plus 1. Gitu ya. Nah, kerugiannya apa? Ya, dia itu punya error yang cukup besar untuk delta T atau perubahan waktu yang banyak gitu ya. Yang lebar, yang besar gitu. Jadi dia errornya tuh cukup besar untuk delta T yang besar. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya kalau kita mau lihat delta T yang besar, maka akan lebih
tidak stabil gitu ya. Jadi semakin dia lama waktu yang kita melihat, misalkan 20 tahun, 30 tahun misalnya gitu ya. Ya. Terus kita buat delta T-nya adalah misalnya cuman misalnya dia yang harusnya delta T-nya per bulan gitu ya. Terus kita buat jadi delta T-nya itu 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang lebih nggak stabil dibanding kalau pakai yang delta T lebih kecil ya, dalam kurun waktu misalnya 30 tahun. Gitu ya. Oke. Nah. Oke, udah ya. Nah, sekarang ke pendekatan yang implisit ya. Jadi kalau kita pakai central difference buat penurunan space-nya atau arah ruangnya gitu ya. Dan backward difference untuk penurunan time derivatifnya ya. Maka kita bisa mendapatkan yang implisit. Ini ada yang persamaan kemarin saya kasih yang panjang ya, yang ada PN plus 1 I dan bla 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 gitu ya. Itu untuk persamaan yang implisit. Oke. Nah, sekarang kebalik nih. Ternyata kalau pendekatan implisit ya, yang kita ketahui itu lebih banyak di domain time atau timeline n plus 1. Gitu ya. Sedangkan untuk yang domain T pangkat N atau yang saat ini itu cuman di grid I-nya aja yang kita ketahui. Gimana cara tahu yang N plus 1-nya? Ya, kita bikin tebakan-tebakan. Ya. Atau guess. Jadi kita memprediksi masa depan untuk bisa tahu kondisi saat ini. Itu ya kurang lebih. Ya. Jadi kita tahu beberapa variabel di N plus 1 atau di masa depan, tapi kita nggak tahu. Ya, kita cuma tahu di variabel I saat ini aja. Gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini diagramnya. Nah, advantage-nya apa? Gitu. Dia akan lebih stabil untuk semua delta T. Gitu ya. Tidak terkecuali mau delta T-nya itu tadi kecil, mau delta T-nya itu besar. Gitu ya. Karena kita yang buat guess-nya, maka kita yang akan mengikuti si delta T-nya. Gitu ya. Sedangkan kalau tadi yang implisit, karena kita bergantung sama data atau kondisi saat ini, ya atau timeline N, nanti untuk delta T yang besar akan lebih nggak stabil. Nah, tapi disadvantage-nya apa? Dia punya 3 variabel yang unknown atau tidak diketahui pada saat N plus 1. Gitu ya. Jadi nanti si variabel tersebut yang harus kita tebak gitu ya, yang harus kita cari. Gitu. Ya, terus each unknown value of pressure is dependent on its neighbor. Nah, nanti kita masuknya ke persamaan yang untuk tekanan kemarin dari turunan difusivitas. Ya, terus kita harus menyelesaikan suatu set dari persamaan aljabar gitu ya, yang dimana yang nggak diketahui di kondisi I gitu ya, I baik itu PI gitu ya, dan juga nanti PI plus 1, PI min 1. Nah, nanti dihasilkan ya, masih ingat nggak kemarin setelah kita mencari persamaan di tiap grid, kita dapat matriksnya. Ya enggak? Kita dapat matriksnya dengan punya nilai diagonal matriks.
Ya, jadi kita nanti punya matriks yang seperti ini. Ya, di mana besar matriksnya itu ditentukan oleh berapa banyak grid-nya, gitu ya. Dan nanti yang di diagonal ini, ya matriks yang diagonal adalah matriks untuk komponen dengan I yang di 7, gitu ya. Jadi yang bukan I plus 1 atau I min 1. Kalau I plus 1 itu pasti akan di sebelah kanannya, kalau I min 1 akan di sebelah kirinya. Ya, tetangganya. Tapi kalau I yang di 7, I acuan misalnya kita mau lihat grid di sel 2 misalnya gitu ya. Ya berarti di sini. Di sini. Gitu ya. Kalau di grid 1 berarti yang ini gitu ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu ya. Terus nah, karena dia cuman ada 3 ya. 3 non-zero diagonal, maka dia bisa diselesaikan secara efisien. Gitu ya. Kita cuman menyelesaikan ini aja yang ada variabel ininya. Ya, coba nanti dilihat lagi catatannya. Ya, yang udah kita buat kemarin matriks untuk 1 dimensi. Ya, maksudnya 3 diagonals itu bukan 3 diagonals, apa tadi namanya? Bahasa Inggrisnya. 3 non-zero diagonal gitu ya. Oke. Berarti kita cuman menyelesaikan ini aja nih. Ya, karena yang lainnya di sini nanti akan 0 0 0 gitu ya. 0 0 0 gitu ya. Nah, nanti akan lebih efisien dibanding kita harus nyelesain matriks semuanya ini. Ya. Gitu. Oke. Ya. Nah, tapi gimana pun juga waktu di komputer kita itu lebih banyak yang dibutuhkan dibanding dengan eksplisit ya. Kalau tadi eksplisit dia more quickly dan more easily. Kalau ini more efisien tapi dia lebih lama waktunya. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, itu mungkin ya untuk hari ini. Ya, kita nanti akan lihat lagi kalau untuk kasus yang 1 dimensi, 2 dimensi, gitu ya, itu seperti apa? Oke, ini untuk matriks secara umumnya. Ya. Nah, sekarang nanti ditambahkan ya, kan kemarin udah udah dicontohkan ya kalau untuk grid yang 1 dimensi, kalau nggak salah ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak? Atau sampai 2 dimensi ya, terakhir yang kita belajar. Coba dilihat catatannya. Udah sampai 2 dimensi atau belum? Atau baru 1 dimensi? Coba dilihat catatannya. Gimana? 1 dimensi atau udah 2 dimensi kemarin yang dipelajari grid-nya? Dua dimensi, Bu. 2 dimensi kah? Berapa kali berapa grid-nya?
Coba bentar, ini tulis. Satu dimensi kayaknya deh. Ya nggak? Yang baru sumbu X aja kan? Yang udah pakai Satu dimensi. satu dimensi kan ya? Iya. Oke. Nah, berarti nanti kita... Bentar ya. Oke, atau berarti kita minggu depan kita UTS aja dulu ya. Nanti yang untuk 2 dimensinya kita masukin ke UAS-nya aja ya. Untuk yang UTS-nya berarti sampai 1 dimensi aja. Ini dari awal sampai barusan. Ya, sampai keuntungan eksplisit sama implisit. Terus mungkin nanti ada beberapa diambil dari papernya ya. Tapi inti-intinya aja, inti dari paper yang kalian presentasiin itu. Ya. Ya, nanti minggu depan kita UTS-nya di hari Kamis aja bisa nggak? Jangan hari Rabu kali. Kamis jam berapa itu? Sama lah kayak tadi ya, kayak barusan. Jam 7. WIB. Sistem UTS-nya kayak gimana, Bu? Sistemnya ya ngerjain UTS soal biasa. Ditulis tangan ya? Iya, ditulis tangan. Ya, baik. Ibu, ini resumenya dikumpul ya, Bu? Iya, dikumpul hari ini. Maksimal nanti aja setelah kelas, berarti maksimal nanti jam berapa ya? Jam 1 WIB ya? Iya, Bu. Berarti jam 3 WIB. Makasih, Bu. Nanti saya share beberapa PowerPoint yang bisa saya share. Kalau yang nggak saya share berarti nggak bisa di-share ya. Oke, Bu. Lagi ya, nanti sistemnya esai sih paling pertanyaannya ya. Nggak ada yang pilihan ganda. Jadi nanti dibagi beberapa kode sepertinya. Cuman nggak tahu, nanti saya lihat deh. Kalau misalkan memungkinkan beberapa kode, kalau enggak ya satu kode tapi beda-beda angkanya. Bukan angka sih, beda-beda soalnya. Itu ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya sampai sini. Baik. Makasih, Bu. Dipersiapkan aja untuk UTS minggu depan. Kalau yang mata kuliah lain tuh udah pada UAS ya? Belum ada yang UAS. Oh, oke. Biasanya pekan UAS kapan sih? Kalau ikut jadwal kalender akademik Poltek itu udah minggu depan nih, Bu, tanggal 5. Oh, minggu depan justru harus udah UAS ya? Ya, ikut kalender akademiknya kampus sih. Oke. Ya udah, kita minggu depan UTS dulu ya. Nanti kita lanjut materinya baru UAS. Baik, Ibu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.